Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 untuk mata pelajaran IPS dan PKN. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini untuk PPKN, kalian mampu mengidentifikasi keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Untuk IPS, kalian dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya, dan untuk matematika, memahami konsep pembagian desimal. Nah, untuk itu, marilah kita saksikan dan amati video pembelajaran tentang PPKN, IPS, dan matematika berikut ini. Saya mohon agar kalian memperhatikan baik-baik apa yang tersaji dalam video pembelajaran tersebut. Di video kali ini, kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada tema 3, subtema 2. Upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Selanjutnya, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya dapat tercapai. Keragaman justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini beberapa upaya untuk menyukseskan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, berlatih menari di sanggar tari. Kedua, berlatih memainkan alat musik daerah. Ketiga, menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. 4. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Objek wisata pantai merupakan salah satu upaya pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir. Ayo, coba sebutkan aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia. Keragaman adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat. Adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, adat istiadat tertulis. Adat istiadat tertulis berupa peraturan atau dokumen. Adat istiadat tidak tertulis berupa cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat.
Contoh adat istiadat yang pertama, ngaben. Ngaben berasal dari Bali. Yang kedua, tabuik. Tabuik berasal dari Sumatera Barat. Yang ketiga, dukderan. Dukderan berasal dari Semarang. Yang keempat, lompat batu Fahumbu dari Nias. Adat istiadat pada gambar yaitu lompat batu Fahumbu dari Nias. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang burung Garuda. Semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama. Kita harus saling menghormati dan menghargai yang dapat terwujud melalui kerjasama. Manfaat keragaman budaya di masyarakat. Bangsa Indonesia terkenal dengan keragaman yang ada, tetapi bangsa Indonesia mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keragaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia. Antara lain, yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, memupuk sikap toleransi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ke pembagian pecahan desimal ya. Ini Ibu berikan 3 contoh soal. Jadi nanti kalau bisa hasilnya kamu jadikan ke pecahan desimal juga. Sebenarnya anak-anak, untuk pembagian pecahan ini Ibu memiliki 2 cara ya. Kita selesaikan cara yang pertama dulu. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat pada soal pertama ini ada 0,4 dibagi dengan 0,25. Untuk cara pertama, kita jadikan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ingat, untuk 0,4 di sini adalah ada satu angka di belakang koma. Maka 0,4 ini artinya sama dengan 4/10. Kenapa per 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Dan untuk yang kedua, angka kedua adalah 0,25. Karena di belakang koma ini ada 2 angka, maka kita jadikan per 100. Jadi 0,25 sama dengan 25/100. Nah, anak, dari soal tadi 0,4 dibagi 0,25 kita rubah ke dalam bentuk pecahan seperti ini menjadi 4/10 dibagi 25/100. Nah, seperti yang kalian tahu, untuk pembagian pecahan harus dirubah ke dalam bentuk perkalian dengan catatan yang belakang ini pecahannya harus dibalik. Jadi 4/10 dikali 100/25. Setelah itu kita lihat apakah ada angka yang bisa dibagi. Itu dicoret-coret kalau biar bilang ya. Oh, ternyata ada, yaitu 100 dan 10. Di sini 10 saya bagi 10 sama dengan 1. 100 saya bagi 10 ada 10. Setelah itu ada lagi nggak yang bisa dicoret? Oh, ternyata ada lagi. 10 dan 25. Kita bagi dengan angka 5. 25 bagi 5 adalah 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi hasil akhirnya adalah 4 kali 2 itu 8. Dan 1 kali 5 hasilnya 5. Nah, nanti Ibu minta hasilnya jangan dalam bentuk pecahan. Kita coba rubah dari pecahan ke dalam bentuk desimal. Maka 8/5 itu artinya sama dengan 8 dibagi 5.
8 dibagi 5 itu ada 1 anak-anak. 1 kali 5, 5. Setelah dikurangi sisanya 3. Kita beri bantuan 0 menjadi 30 dengan catatan yang atas dikasih koma. Nah, 5 kali berapa? Ada 30 kali 6. 6 kali 5, 30. Inilah hasil akhirnya, jadi 8 per 5 itu sama dengan 1,6. Kemudian berikutnya kita gunakan cara kedua anak-anak. Cara kedua itu kita membagi dengan porokapit. Jadi 0,4 dibagi dengan 0,25. Setelah itu kita lihat di antara kedua angka ini manakah yang memiliki angka di belakang koma yang paling banyak? Apakah 0,4 atau 0,25? Ternyata yang paling banyak adalah 0,25, yaitu per 100. Maka semuanya kita kalikan 100. Kenapa kali 100? Untuk menghilangkan koma ini. Jadi 0,25 kali 100 itu hasilnya 25. 0,4 kali 100 itu hasilnya adalah 40. Di sini kita punya pembagian baru, yaitu 40 dibagi 25. Ada berapa? 1. 1 kali 25, 25. Kita kurangi. Ketemu sisanya 15. Saya tambah beri bantuan 0 dengan catatan yang atas saya kasih koma. 25 kali berapa? Ada 150 kali 6. 6 kali 25, 150. Jadi hasilnya sama saja kan? 1,6. Jadi nanti saya akan memberi soal, ada 10 soal. Kalian boleh pilih, terserah mau pakai cara nomor 1 atau cara nomor 2. Tapi nanti hasil akhirnya Bunda minta tolong agar dijadikan kepecahan desimal. Ya. Saya beri soal sekali lagi untuk contoh soal agar lebih memantapkan kalian. Baik anak-anak, untuk soal yang kedua tadi adalah 87,32 dibagi 14,8. Dua angka di belakang koma berarti kita gunakan per 100 ya. Menjadi 8732 per 100 dibagi 14,8. Satu angka di belakang koma sehingga menjadi 148 per 10. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian seperti ini. 8732 per 100, per 100 bukan per 1000 ini. Ini saya hilangkan 1 ya. Kemudian 8732 per 100 dikali 10 per 148. Ada yang bisa dicoret? Bisa. 148 sama ini. 148 dibagi 148 adalah 1. Sedangkan 8732 dibagi 148 hasilnya 59. Kemudian 100 saya bagi dengan 10 hasilnya 10 bagi 10 1 dan 100 bagi 10 adalah 10. Sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret, kita kalikan. 59 kali 1 adalah 59 per 10. 59 per 10 ini kita jadikan desimal dengan cara dibagi seperti ini. Jadi 59 bagi 10 itu 5, hasilnya 50, sisanya 90. 90 bagi 10 itu saya beri bantuan 0, atas saya beri koma, sehingga 90 bagi 10 adalah 9. Jadi hasilnya 5,9. Untuk cara yang kedua, kita jadikan ke porokapit. Jadi 87,32 dibagi 14,8. Kita cari angka di belakang koma yang paling banyak. Oh, ternyata dia ini yang paling banyak. Maka kita kalikan 100. 14,8 kali 100 itu hasilnya menjadi 1480. Sedangkan 87,32 kali 100 menjadi 8732. Kalau sudah, kita bagikan. 8732 bagi ini 1480 kali 5 hasilnya adalah ini. Kalau sudah turun menjadi dikurangi 1332. Saya beri bantuan 0, sini saya beri koma. Ternyata 1480 itu kali 9 sehingga hasilnya pas. Sama kan? Kemudian yang ketiga tadi ada soal 1,92 dibagi 1,2. Cara pertama, 192 dua angka
per 100 dibagi 12 per 10. Kita balik lagi ya. Menjadi 192 per 100 kali 10 per 12. Nah, kalau sudah itu kita coret. Mana? Oh ini. 10 sama 100. 10 bagi 10 1. 100 bagi 10 10. Kemudian 192 dibagi 12. 12 bagi 12 1 dan ini bagi 12 adalah 16. Kemudian mana lagi yang coret? 16 dan 10 kita bagi 2. 16 bagi 2 8, 10 bagi 2 5. Ketemulah hasilnya 8 per 5. Kalau sudah kita jadikan desimal dengan cara dibagi. Seperti ini ya. Dan seterusnya. Ini yang cara kedua. Kita cari angka di belakang koma yang banyak yang mana? Oh ini, berarti kali 100. 1,2 kali 100 hasilnya 120. 1,92 kali 100 hasilnya 192. Kita bagi ini 1. 1 kali 120, 120. Sisanya 72. Kita beri bantuan 0, begitu ya seterusnya. Terima kasih. Nah anak-anak, berikut ini adalah tugas PKN yang harus kalian kerjakan. Ibu memberi kalian 8 soal pertanyaan. Silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini dan jangan lupa tetap tulis soalnya dan kirimkan hasilnya melalui WA. Terima kasih. Anak-anak, berikut ini tugas IPS. Mohon maaf, Ibu lupa memberikan nomornya. Tetapi nomor yang saya berikan ini soalnya ada 8 soal sama dengan PPKN. Nanti diberi nomor ya. Mohon maaf sekali, Bunda lupa ngasih nomor. Ini adalah nomor 1, 2, dan 3. Nah, berikutnya ini lanjutannya. Nomor 4 itu salah satu contoh. Nomor 5 organisasi sosial ekonomi. Nomor 6 komunikasi yang baik. Nomor 7 mengapa manusia perlu bla bla bla, dan nomor 8 mengapa pertunjukan seni dan budaya sangat bagus untuk diadakan. Kemudian anak-anak, berikut ini adalah soal matematika yang harus kalian kerjakan. Nomor 1, 0,45 dibagi 0,05. Nomor 2, 3,5 dibagi 0,07. Nomor 3, 2,8 dibagi 0,4. Nomor 4, 6,4 dibagi 2. Nomor 5, 8 dibagi 3,2. Nomor 6, 12,3 dibagi 0,6. Nomor 7, 15,6 dibagi 5. Nomor 8, 25,5 dibagi 2,5. 9, 10,65 dibagi 0,5. Dan nomor 10, 0,48 dibagi 0,2. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.